Halo anak-anak, apa kabarnya? Lause harap semuanya dalam keadaan baik-baik aja ya. Nah, anak-anak, Lause mau ingetin, anak-anak harus tetap jaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi. Dan kalau nggak perlu harus keluar rumah, anak-anak diem di rumah aja ya. Jangan keluar-keluar. Tapi kalau memang harus keluar, anak-anak harus pakai masker. Nah, begitu sampai di rumah harus cuci tangan yang bersih, kalau perlu mandi. Oke? Nah, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita mulai dengan doa. Yuk anak-anak ikut Lause berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menjaga kami dan membangunkan kami pada pagi ini. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ini. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian. Ayo anak-anak dengan semangat ya, bangkit berdiri, ikutin gerakan Lause. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau baca Alkitab dan dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya tutup mata, lipat tangan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitabnya ya. Anak-anak juga buka Alkitabnya ya di rumah masing-masing. Untuk anak kelas kecil yang belum bisa baca, bisa dibantu oleh papa atau mama. Nah, bacaan kita minggu pagi ini terambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sekali lagi, Matius 25 ayat 1 sampai 13. Judulnya Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, "Mempelai datang." Songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam."
Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari manapun akan saatnya." Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan melihat satu video singkat, tapi dalam bahasa Inggris. Untuk anak-anak yang kelas kecil, nanti dibantu sama papa atau mama ya. Yuk, kita sama-sama saksikan. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took oil in their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, "Behold! Behold, the bridegroom!" The bridegroom, he comes. Go ye out to meet him. The bridegroom, he is coming. Gather your things and come quickly. Sarah, Hannah, he is coming. He is coming. The bridegroom, make haste. He comes. Please, give us of your oil. Our lamps, they're going out. No, not so, lest there be not enough for us and you. Go ye to them that sell and buy for yourselves. Let us return and get oil. Search everywhere. If you find something, tell me.
Verily I say unto you, ye know me not. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Tadi kan kita sudah melihat video singkat yang menceritakan tentang perumpamaan 10 gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Nah, 10 gadis-gadis itu diberikan tugas untuk menyambut ketika mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah menikah itu pulang ke rumah. Nah, ini cerita yang umum di dalam tradisi pernikahan orang Yahudi, tapi tidak umum buat kita. Biasanya sebelum masuk ke rumah, mempelai akan disambut oleh gadis-gadis yang membawa pelita. Gadis-gadis yang membawa pelita akan menyalakan pelitanya. Kemudian mereka akan berbaris bersama-sama. Dan ada prosesi masuk yang cantik dan indah, di mana ada pelita yang mendahuluinya. Kemudian di belakang mereka ada pengantin yang berjalan. Mereka masuk ke rumah, mereka mengadakan pesta atau perayaan terakhir. Setelah itu, acara pernikahannya selesai. Nah, anak-anak, dalam tradisi orang Yahudi, pelita itu mempunyai makna yang sangat penting dan rohani. Anak-anak, ada yang tahu pelita enggak? Nah, pelita itu seperti ini gambarnya. Pelita itu ada api yang menyala-nyala dan memberikan terang. Pelita yang harus terus menyala itu melambangkan terang Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah keluarga. Jadi, tugas 10 gadis itu sangat gampang dan sederhana. Menyalakan pelita, kemudian berbaris, lalu masuk ke dalam rumah. Udah gitu selesai deh. Dan mereka 10 gadis-gadis itu adalah kelompok yang boleh ikut menikmati pesta terakhir itu bersama dengan pasangan yang baru diberkati. Nah, di dalam cerita Tuhan Yesus tentang perumpamaan ini, berjaga-jaga bukanlah merupakan pengajaran utama, tetapi tentang kualitas kesiapan, seperti kesiapan gadis-gadis yang bijaksana dengan membawa persediaan minyak dalam buli-buli milik mereka, agar pelita mereka bisa tetap menyala. Nah, anak-anak, minyak itu melambangkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, yang memampukan, yang membuat kita untuk dapat hidup, menunjukkan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita perlihatkan dan kita saksikan kepada banyak orang. Jadi, hidup kita harus bersinar seperti pelita yang bersinar itu. Nah, gimana sih caranya supaya hidup kita bisa bersinar di depan banyak orang? Nah, caranya gampang. 1, rajin berdoa. Yang kedua, rajin baca Alkitab. Yang ketiga, selalu merenungkan firman Tuhan. Dan yang keempat, taat kepada papa dan mama. Dan yang terakhir, yang kelima, berkata-kata dan berbuat yang baik kepada orang lain. Nah, anak-anak, mari kita sama-sama belajar seperti 5 gadis yang bijaksana itu, yang siap sedia menyiapkan minyak agar pelita bisa menyala dan bercahaya terus.
Demikian firman Tuhan untuk minggu pagi ini. Ayat hafalan untuk minggu ini untuk kelas kecil terambil dari Matius 5 ayat 16a yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sekali lagi saya ulangin, Matius 5 ayat 16a yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Untuk kelas tengah dan besar juga terambil dari Matius 5 ayat 16. Lebih lengkap ya, yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi, Rosa ulangin, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita naikkan satu pujian lagi. Give me oil in my lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Aktivitas untuk minggu ini kita akan membuat lilin. Nah, anak-anak tinggal ikutin ya video tutorialnya. Teman-teman, aktivitas untuk minggu ini kita akan membuat lilin dari kertas. Teman-teman, ambil yang seperti ini ya, tanggal 27 September. Mari kita buka. Alat-alat yang kita butuhkan adalah gunting dan lem. Pertama, lemkan pada ujung kertas yang panjang. Lalu tempelkan ujungnya juga. Kedua, ini lipat ke sini ya. Dan ini juga. Dan seterusnya. Sampai sini kan ada sisa, kita gunting ya. Lalu kita lemkan pada bagian ujungnya juga. Kemudian kita tempel pada kertas putih yang bulat ya. Lalu kertas apinya kita tempel pada bagian atasnya. Dan inilah hasilnya. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Ayo kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus Tuhan kepada kami, sehingga hidup kami bisa
berbuah, berbuat baik, dan bercahaya dan bersinar terus. Karena kami anak-anak Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik James yang berulang tahun pada tanggal 14 September kemarin. Tuhan berkati kehidupannya, papa mama, dan sekolahnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.